Kalau memang kita nggak punya uang, lebih baik pinjam lagi, lebih baik pinjam lagi. Tahukah kamu, perbedaan keren dan kere itu cuma satu, yaitu huruf N, alias ngutang. Liburan istri-istri anggota DPR RI menjadi sorotan di media sosial. Banyak masyarakat yang berpikir jika perjalanan tersebut dibiayai oleh Kesekjenan DPR. Jadi tahun ke tahun setiap anniversary selalu berubah. Soal utang yang 136 miliar, bayar dong. Banyak orang kere terlihat keren padahal hasil ngutang. Buat apa? Kekayaan bukan berarti kemewahan. Seringkali kekayaan ditemukan dalam kesederhanaan. Sama Imam Amar ya, The Age dimana ngutang gampang, giliran kembalikan susah. Ngutang gampang, lebih susah. Hidupnya nggak akan bahagia orang begitu, lihat. Dikejar, sehingga nanti pada akhirnya minta kepada orang, berbohong pada orang. Buat apa pamer sana sini? Kalau ternyata bikin pusing sendiri. Tanamkan komitmen yang tinggi, sikap disiplin dalam diri. kita menikmati filmnya luar biasa keren banget. Thank you so much Rob. Itu duit negara loh, duit rakyat. Jangan mikirin diri sendiri. Masa ketua atau wakil ketua MPR kayak gitu. Tahu enggak Anda bahwa ketika menjadi ketua MPR menghambur-hamburkan uang? Kambing. Pak Ian ini, Pak Ian ini kepala informasi di sini. Banknya Fadel Muhammad itu dapat kucuran dana BLBI, tapi belum dikembalikan loh. Kalau memang kita nggak punya uang, lebih baik pinjam lagi, lebih baik pinjam lagi. Walaupun kemewahan menggoda hati, tapi tetap harus mawas diri. Jangan malu terlihat sederhana, tapi malulah ketika kamu pura-pura kaya. Untuk memenuhi bayar utang tadi pun demikian, setelah bayar utang dia ngutang lagi, mang modelnya begitu. Sebetulnya itu kebiasaan muncul dari siapa? Dari orang yang tamak. Betul, makasih. Ini buat vilanya keren banget. Utang Bali sini. Jangan gitulah, bayarlah 136 miliar itu. Biar anggaran MPR bisa ditambahin nanti dari duit negara. Kalau utang nggak mau bayar, tapi fasilitas minta dilengkapi, itu namanya keterlaluan. Belilah sesuatu di saat kamu mampu, bukan di saat kamu mau. Gaya hidup yang dipaksakan bisa-bisa berujung hutang yang memberatkan. Tapi caranya dia tuh masih saja seperti dulu cara kerjanya. Bekerja tidak lihat dulu pertimbangan bisnis, minjem duit lagi. Dan ngutangnya masih jalan. Gaya hidupnya belum dirubah. Luar biasa banget, keren banget. View-nya. Jauh mata memandang. Nunggak sana sini demi gengsi, lupa untuk setor, akhirnya malah dikejar-kejar debt collector. Artinya kalau orang merasa diri yang punya utang, dia semangat membayar utangnya, itu dulu, jangan ambisi ingin kaya dulu, selesaikan utangnya dulu. Semua happy banget nih, lihat villanya, view-nya, ya ampun, naik. Coba bilang sama Kak Tuge dong. Bahwa Bank Intan milik Anda itu masih berutang loh sama negara 136 miliar rupiah. Kalau memang kita nggak punya uang, lebih baik pinjam lagi, lebih baik pinjam lagi. Berhutang sebenarnya nggak salah sih, asalkan dipenuhi kewajibannya. Mau utang, masa nggak mau bayar? Dan kami selalu berpesan, jangan biasa menghutang. Lebih baik hidup dengan kesederhanaan, nasi liwet tanpa punya utang. Karena hutang itu ngerepotkan, apalagi orang biasa ngutang, penyakit dia. Hidupnya akan susah, akan punya ambisi terus. Ambisi untuk, karena ngutang itu sendiri adalah ambisi. Oh Rosa, betul, makasih. Ini buat vilanya keren banget. Gila, ini villanya luar biasa banget. Hutang saya sudah menumpuk dan terus ditagih-tagih, gimana dong? Kalau itu yang terjadi, kalau utang kamu terus menumpuk dan terus ditagih, jadi kamu sadar bahwa ada yang salah yang harus dibenahi. Sampai saat ini, utang Bank Intan yang dulu itu milik Fadel Muhammad itu sekitar 136 miliar. Uang itu adalah dana talangan BLBI sejak 1998. Minta kepada Allah agar diberi petunjuk rezeki yang halal, yang bersih. Kemudian cita-cita untuk bisa membayar utang. Dan gaya hidupnya pun dikurangi, jangan foya-foya saja. Sekarang punya utang, sudah punya utang, gaya hidupnya nggak berubah. Ngutangnya pun juga nggak berubah. Oh, ini kena sama. Oh ini wine room, bedroom. Ini apa ini?
Ingat, nggak perlu yang mewah kok. Yang sederhana udah bisa bikin bahagia. Sampai sekarang belum dibayar. Mungkin niat bayar juga enggak. Ketika ditagih utangnya, mereka jauh lebih galak. Keluarga Cemara, maksud saya keluarga Cendana misalnya, melawan untuk nggak mau bayar utang. Dan kayaknya orang kayak Fadel juga begitu. Biarpun tahajud ya ngutang lagi besoknya ya nambah. Dia gimana nggak nambah dihitung sama orang kok. Kita harus merubah dong cara hidup. Pak Rosan, Pak Tuge, thank you. Kita udah sampai ke sini. Family datang ke sini. Dari semua yang berhutang, ada yang punya itikat baik, membayar kewajiban itu, atau setidaknya mencicil. Padahal dia sudah cukup, harus ngutang gitu ambisi. Yang kedua, untuk menutup utangnya kan harus dengan cara yang bermacam-macam sehingga bisa masuk haram bisa. Lanjutin Kak. Ini gila banget sih guys. Top, amazing. Ini nggak masuk di luar pikiran gue nih villa bakal sekeren ini. Crazy. Soal utang yang 136 miliar, bayar dong. Biasanya punya utang dua model manusia. Yang pertama adalah cara hidupnya yang nggak benar. Gampang ke bawah cara hidupnya orang lain, ikut-ikutan. Yang kedua karena tamak, itu rata-rata punya hutang. Dan orang yang punya hutang karena ini susah dia menyelesaikan permasalahan. Sangat keren banget view-nya. Jauh mata memandang. Utang ya utang, siapapun dia ya harus dibayar. Kegigihan Sri Mulyani itu mendapat serangan balasan. Desakan agar Sri Mulyani mundur dari jabatannya juga diutarakan oleh Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad. Fadel menyebut Sri Mulyani kerap memotong anggaran MPR. Ketika ditagih utangnya, mereka jauh lebih galak. This is amazing, out of mind. Ancaman Fadel Muhammad untuk memecat Menteri Keuangan terbaik di dunia ini semata-mata karena kegigihan Sri Mulyani menagih utang negara, dan utang itu juga termasuk utangnya Fadel Muhammad. Ada video. Fantastik, Pak Fadel jadi aktor. Bayar dong. Ada orang pinjam duit terbetik di hatinya, nggak pengen bayar, langsung ditutup itu pintunya, rezekinya itu. Hati-hati. Makanya jangan sampai Anda itu latah pinjam duit, nggak mikir gimana cara bayar. Seperti dunia milik kita. Tapi seru ya Bu ya ngikutin dunia Ibu ya Bu ya. Luar biasa. Kita model. Emang udah handsome. Tatip MPR nomor 6 tahun 2000. Seorang pemimpin kalau sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, kebijakannya dicurigai menimbulkan kontroversi karena tingkah lakunya, mundur ke Tatip MPR ini. Mundur kalau Anda sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. Kalau memang kita nggak punya uang, lebih baik pinjam lagi, lebih baik pinjam lagi. Fadel Muhammad diperiksa penyidik Polda Gorontalo terkait dugaan kasus penipuan terhadap seorang pengusaha senilai 6 miliar rupiah. Korupsi merupakan suatu penyakit yang luar biasa berbahaya. Korupsi memiliki dampak yang luar biasa merusak. Kalau memang kita nggak punya uang, lebih baik pinjam lagi, lebih baik pinjam lagi. Ya, kita butuhkan 1,4 triliun baru bagus supaya semua bisa jalan dengan baik. Jadi kalau potong anggaran itu masalah menyelamatkan seluruh Republik Indonesia. Tapi kalau harus menyelamatkan Republik Indonesia, semua ikut berkontribusi. Itu uang hanya untuk yang diberikan sekarang, hanya untuk digunakan selama 6 bulan saja. Ada kegiatan-kegiatan penelitian. Liburan istri-istri anggota DPR RI menjadi sorotan di media sosial. Banyak masyarakat yang berpikir jika perjalanan tersebut dibiayai oleh Kesetjenan DPR. Jadi tahun ke tahun setiap anniversary selalu berubah. Soal utang yang 136 miliar, bayar dong. Ngutang gampang, giliran kembalikan susah. Ngutang gampang, susah. Hidupnya nggak akan bahagia orang begitu, lihat. Dikejar, sehingga nanti pada akhirnya minta kepada orang, berbohong pada orang. Kamar 5 kamar ya. The Age, dimana kita menikmati villanya luar biasa keren banget. Thank you so much loh. Itu duit negara loh, duit rakyat. Jangan mikirin diri sendiri. Masa ketua atau wakil ketua MPR kayak gitu. Tahu enggak Anda bahwa ketika menjadi ketua MPR menghambur-hamburkan uang? Kalau memang kita nggak punya uang, lebih baik pinjam lagi, lebih baik pinjam lagi. Banknya Fadel Muhammad itu dapat kucuran dana BLBI, tapi belum dikembalikan nih.
Untuk memenuhi bayar utang tadi pun demikian, setelah bayar utang dia ngutang lagi, mang modelnya begitu. Sebetulnya itu kebiasaan muncul dari siapa? Dari orang yang tamak. Teman kita sekarang duta besar Indonesia di Amerika. Dan kebetulan istrinya emang asli orang Bali, Tuge itu orang Bali sini. Jangan gitulah, bayarlah 136 miliar itu. Biar anggaran MPR bisa ditambahin nanti dari duit negara. Kalau utang nggak mau bayar, tapi fasilitas minta dilengkapi, itu namanya keterlaluan. Tapi caranya dia tuh masih saja seperti dulu cara kerjanya. Bekerja ndak lihat dulu pertimbangan bisnis, minjem duit lagi. Ngutangnya masih jalan. Gaya hidupnya belum dirubah. Artinya kalau orang merasa dirinya punya utang, dia semangat membayar utangnya. Itu dulu, jangan ambisi ingin kaya dulu, selesaikan utangnya dulu. Semua happy banget nih. Lihat villanya, view-nya, ya ampun, naik kan, naik. Coba bilang sama Kakak Tuge. Bilang sama Kakak Tuge dong. Bahwa Bank Intan milik Anda itu masih berutang loh sama negara 136 miliar rupiah.